Bapak Ibu Saudara, imam-imam, saya mendorong supaya saudara hafal ya lagu nubuatan NCC Internasional, karena nanti di halaman yang paling akhir di situ ada lagu yang saya tulis karena ini merupakan doa nubuatan. Ketika saudara menyanyikan lagu ini, Anda sudah bernubuat luar biasa. Ya, dan lagu ini tertulis di buku ini. Oke. Halaman 113, saudara, realita hadirat Tuhan. Jadi tabut perjanjian ada dalam hidup kita. Dengar, zaman dahulu di dalam tabernakel, gambaran yang dilihat Musa di surga, ruang yang paling depan, artinya paling ujung, yaitu ruang Maha Kudus, di situ ada tabut perjanjian. Nah, tabut inilah yang dibawa ketika kemah itu dibongkar, dan karena tiang awan dan tiang api itu lambang kehadiran Allah, yaitu Roh Kudus. Tiang awan, tiang api, ketika bergerak, saudara, tiang awan bergerak pada siang hari atau tiang api malam hari, maka kemah dibongkar. Dan semua peralatan di dalam bait Allah tidak boleh dinaikkan kereta. Mereka dipikul. Termasuk tabut perjanjian. Dan yang memikul harus imam. Jika bukan imam memikul, maka dia akan mati. Karena dia tersentuh. Dan saudara harus mengerti bahwa seorang imam itu menerima pengurapan imam. Maka itu kenapa tiap pagi saya berdoa, supaya saudara menerima pengurapan imam. Ini bukan berarti saudara belum diurapi, karena Roh Kudus itu mengurapi kita dengan pengurapan iman. Tetapi dengan iman kita menyatakannya, memperkatakannya, supaya saudara yakin. Karena pengurapan iman, minyak urapan iman tidak boleh disentuhkan kepada jemaat atau umat Israel. Ketika urapan ini terkena tubuh dari umat Israel yang bukan imam, mereka akan mati. Jadi betapa luar biasanya saudara tabernakel ini dan keimaman. Nah, perhatikan, tabut ini diangkat. Nah, ketika tabut diangkat, dimanapun tabut ini berada, realitas surga terjadi. Dan Bapak Ibu Saudara, tabut ini berbicara hari ini, itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus ada dalam kita. Ketika Roh Kudus ada dalam kita, kita juga harus percaya bahwa Bapa dan Tuhan Yesus juga di dalam kita. Tabut itu kehadiran Allah, kemuliaan Allah, Shekinah glory. Di mana tabut itu ada kerub. Tuhan ingin supaya saudara menjadi orang yang mendekat kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, tubuh kita ini manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Maka itu kemarin saya jelaskan ya, bahwa di dalam roh ini ruang Maha Kudus, jiwa itu ruang kudus, dan tubuh itu pelataran. Kalau saya mengambil 3 bagian ya, saudara, perhatikan, roh ini itu di sanalah tabut Tuhan berada. Maka itu iman itu di sini, di roh ini. Saudara, ketika saudara percaya kepada Tuhan Yesus, maka saudara sadar bahwa roh Allah ada di dalam saudara, menempati roh ini. Apalagi ketika kita sekarang mengerti dalam sekolah imam bahwa saudara dan saya diangkat Tuhan Yesus menjadi imam. Status keimaman itu ada di dalam roh ini. Nah, pekerjaan keimaman itu ada di dalam roh ini.
Dan inilah bait Allah, tempat yang paling depan di dalam kita. Saya berharap Anda mengerti. Tabut Tuhan di sana, maka kita melakukan tugas keimaman kita, yaitu pelayanan doa, pelayanan firman. Karena di dalam ruangan Maha Kudus Tuhan, di situ ada menorah, meja roti sajian, ada mezbah ukupan. Saudara, zaman dulu dibagi ruang Maha Kudus dan ruang kudus. Tapi hari ini tidak dibagi. Ruang Maha Kudus itu ada di roh. Nah, kemudian tubuh kita ini ada jiwa, saudara. Makanya apa yang kita lakukan berdampak pada jiwa. Kalau dibagi ruangan 3, ya ruang Maha Kudus, ruang kudus, pelataran. Roh, jiwa, tubuh. Nah saudara, pekerjaan keimaman, doa pagi, doa malam, ibadah, pelayanan, semua itu ada di dalam ruang Maha Kudus ini, di roh. Maka itu saya gambarkan di sini iman, tabut Tuhan, dan roh. Roh ini roh besar dan roh kecil bersama-sama. Saudara, tanpa iman tidak seorang pun berkenan kepada Allah. Tanpa iman tidak ada seorang pun berkenan. Karena oleh iman itulah kita mengerti. Oleh iman itu kita mengenal Allah yang benar. Sebagaimana doa saya tadi, saudara, kita harus bernubuat bagi gereja Tuhan. Saudara harus mengerti keadaan gereja. Kita tidak memiliki roh yang sama. Bagaimana mungkin gereja menolak Roh Kudus? Saudara hati-hati. Dan saudara bisa cek di YouTube. Aliran gereja yang hanya Jesus only. Banyak saudara. Bahkan seorang pendeta dengan terang-terangan, dengan pengikut yang begitu banyak. Mereka menolak Bapa. Mereka menolak Roh Kudus. Mereka katakan kepada agama lain, ketika mereka sedang diajak berdiskusi, dia katakan, kami Kristen yang benar. Kami menyembah satu Allah, yaitu Yesus Kristus. Satu Allah, saudara. Satu pribadi. Dan Kristen yang lain itu penyembah-penyembah Bapa. Itu tidak benar. Karena mereka mencoba bersatu dengan pengertian kealahan agama lain. Karena keyakinan lain, mereka berkata yang ada satu Allah. Alkitab mengatakan Allah itu esa. Esa itu adalah 3 jamak, bukan tunggal. Rasul Paulus mengatakan kita punya satu Allah, satu Bapa. Itu yang dimaksud Allah itu Bapa. Satu Bapa, satu Tuhan, satu Roh. Saudara, kita terlalu sedih ya. Makanya saya minta tolong saudara, sekolah imam ini melengkapi doa saudara. Saudara jangan melihat gereja itu baik-baik. Apologet itu perang di sosmed tentang kealahan. Nah sekarang kalau agama lain melihat kealahan kita aja nggak pernah satu. Itu karena hutang darah saudara. Saya mengerti ini bukan karena saya baca buku. Hutang darah itu Roh Kudus tunjukkan ke saya. Kenapa gereja tidak pernah bersatu? Hutang darah saudara. Contoh, kita percaya kepada Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Kita dibunuh, saudara. Dibakar, ditangkap oleh kelompok mereka yang hanya percaya kepada Tuhan Yesus.
Sehingga terjadi hutang darah pada gereja. Siapa yang mau berdiri atas hutang darah? Saudara, hutang darah itu keturunan demi keturunan. Maka seorang pembunuh, dia memiliki hutang darah. Dan itu hanya bisa diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Walaupun ada side effect yang terjadi, tetap terjadi pada keturunan. Seorang pembunuh, saudara, itu sangat melawan Allah. Orang yang membunuh tubuh manusia dibinasakan oleh Allah. Apalagi kita sebagai orang percaya Tuhan Yesus hanya berbeda pandangan. Saya percaya kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sedangkan mereka percaya hanya Tuhan Yesus dan kita ditangkap. Itu yang terjadi pada masa lalu. Hutang darah ada di gereja. Maka siapa yang menyelesaikan hutang darah? NCC Internasional. Saudara, belum pernah dibahas tentang hutang darah. Bahwa gereja punya hutang darah. Belum pernah dibahas. Makanya bersyukur Bapak Ibu Saudara bersama-sama dengan saya, kita bisa mengerti. Dan ini sumber perpecahan. Saya berharap saudara mengerti tentang tabut perjanjian, realita hadirat Tuhan ini membawa saudara mengenal Allah yang benar. Karena Tuhan Yesus sendiri dalam Yohanes 17 ayat 3, firman Tuhan berkata, ya Bapa, kiranya mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Kau utus. Saudara, pengenalan kepada Allah yang benar yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan inilah yang menjadi satu kesalahan gereja. Makanya kita perlu berdiri menyelesaikan hutang darah melalui Yesus Kristus. Kita minta Bapa, ampuni gerejamu. Hari ini hutang darah itu lunas di kayu salib. Dalam nama Yesus, satukan gerejamu dalam pengenalan kepada Bapa, kepada Yesus Kristus dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, tanpa kita mengenal Roh Kudus, kita tidak akan mengenal Bapa dan Putra. Maka itu saya bersyukur, saudara, Roh Kudus ajarkan saya. Hanya satu pribadi yang mengetahui siapakah Allah itu. Sebab dia berasal dari Allah. Kalau dalam bahasa Yunaninya monogenetotios. Satu-satunya yang keluar dari Allah. Saudara, siapakah Yesus Kristus? Maaf, agama lain, pemimpinnya, apakah mereka datang dari surga? Apakah mereka datang dari Allah? Tidak, mereka datang dari Bapak Ibu, dari dunia. Jadi bagaimana mereka berkata bahwa Allah satu? Oh ya, saya diberitahu nabi-nabi, saya diberitahu. Oh, dari mimpi. Saudara, semua itu tidak memiliki kekuatan dalam kebenaran. Mimpi, kesaksian, penglihatan itu tidak memiliki kekuatan dalam kebenaran. Kebenaran itu datang dari atas, bukan dari bawah. Yang dari bawah bukan kebenaran. Kebenaran itu absolut, bukan tengah-tengah, semi absolut, mutlak. Itu kebenaran. Anda harus mengerti, 2 kali 2 sama dengan 4. Di Amerika 2 kali 2 itu 4. Mutlak itu kebenaran itu. Bukan di Indonesia 2 kali 2 4, di Amerika 2 kali 2 3,9. Tidak. Eksak itu kebenaran. Mutlak. Tidak bisa dibolak-balik. Saudara, tidak ada kebenaran di muka bumi. Kebenaran harus datang dari atas. Dan kita bersyukur Tuhan Yesus datang dari Bapa dan dia bersaksi, percayalah kepada Bapa. Percayalah kepada Allahku. Dia katakan Allahku ya karena memang
Bapa itu, Allahnya Tuhan Yesus ketika dia sebagai manusia. Bahkan di surat Wahyu, Tuhan Yesus tetap mengatakan, percayalah kepada Allahku. Padahal Tuhan Yesus adalah roh waktu itu. Memberikan penglihatan kepada Yohanes di Pulau Patmos. Saudara, pagi hari ini supaya saudara mengerti. Jangan-jangan saudara yang bersama saya, Anda tidak mengerti ini. Itu kekhawatiran saya. Dan itu kekhawatiran Roh Kudus. Jangan-jangan selama ini Anda berdoa, Anda tidak ngerti tentang Bapa, Putra, Roh Kudus. Jangan-jangan imam-imam hanya Jesus only. Ini bukan aliran saudara. Makanya kembali, saya diajar oleh Roh Kudus. Percayalah kepada Tuhan Yesus dong. Dia akan datang dari atas. Kenapa kamu percaya kepada agama lain? Pendiri, pemimpin agama lain tidak pernah datang dari atas. Hanya satu yang turun dari atas, cuma Yesus Kristus. Siapakah dia? Dia Allah yang menjadi manusia. Dia putra Allah. Dia monogenetutios. Dia adalah satu-satunya yang keluar dari diri Allah. Dan dia firman Allah. Dan Tuhan Yesus mengatakan kepada orang yang hidup di dunia ini, percayalah kepada Bapa. Dia Bapa. Dan percayalah kepadaku. Dan kemudian ketika Tuhan Yesus mau meninggalkan murid-muridnya, dia katakan, terimalah Roh Kudus. Dia penolong pribadi. Saudara, terus terang, dalam iman percaya saya, ketika saya bertemu Tuhan Yesus tahun 98, saya bingung saudara. Jujur, paling enak Jesus only. Jujur saya bingung. Nggak sama itu para pendeta, nggak sama. Bingung saya. Ini bagaimana sih? Kok tiga? Tuhan tuh kan satu. Bayangin saudara. Karena kita hidup di dunia ini. Dan kita ini dikuasai oleh pengetahuan mengatakan Tuhan itu satu tunggal. Dari kecil sampai saya menikah, yang saya tahu Tuhan satu. Karena ini terpengaruh dari ajaran-ajaran, apalagi kita tinggal di Indonesia. Kita tidak ngerti, saudara. Kita pikir juga satu. Jadi waktu itu saya berpikir, ya orang Kristen Tuhannya satu, yaitu Yesus. Begitu saya membaca Alkitab ada Bapa dan Roh Kudus, bingung saya saudara. Itu yang membuat saya tidak kokoh iman saya. Saya jadi pribadi yang bimbang. Nah, dari situlah itu bahaya sekali untuk murtad. Karena saudara akan mulai di otak-atik pikiran saudara. Dan ada banyak penginjil murtad. Ada banyak pendeta murtad. Mu'alaf mereka. Sebagaimana yang saudara mengetahui di Manado. Bayangkan orang Manado itu harusnya Kristen. Mayoritas. Tapi sekarang mereka menjadi pemimpin agama lain. Kenapa? Karena mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Dan saya menemukan satu ayat di Yohanes 14 ayat 15, Tuhan Yesus berkata, jikalau kamu mengasihi aku. Itu ayat yang membuat saya mengenal kebenaran sejati. Sebelumnya, ya mungkin berapa tahun ya saya mencari itu. Saudara, saya tidak diajar manusia. Saya diajar Roh Kudus sendiri. Ayat itu. Jikalau kamu mengasihi aku. Thank you, Krishna. If you love me. Kamu akan menuruti segala perintahku. Saudara, pertanyaannya apakah kita cinta Tuhan? Apakah kita ini percaya nggak sih sama Tuhan Yesus? Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, percayalah apa yang dia katakan. Apa yang dia perintahkan. Tolong ayat 16-nya. Sungguh ini pewahyuan ketika saya dalam perenungan iman saya goyah. Karena apa? Bingung saya saudara. Bingung. Ini yang benar mana sih?
Tapi saya bersyukur karena saya mencari. Perhatikan, ketika Tuhan Yesus mengatakan, apakah kamu cinta aku? Kalau kamu cinta aku, kamu mentaati semua perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu siapa, saudara? Seorang penolong, seorang itu pribadi. Roh Kudus itu bukanlah seperti benda, angin. Roh Kudus itu pribadi Allah. Yang lain. Jadi yang lain itu artinya apa? Tuhan Yesus mau menunjukkan, inilah Allah yang benar. Kalau kamu mengasihi aku datang dari Bapa. Dan ada penolong yang lain. Yang lain itu selain aku dan Bapa. Waktu saya mengerti ini, saudara, saya loncat, terima kasih Tuhan Yesus, ampuni aku. Selama ini aku gak percaya Engkau. Selama ini aku gak mencintai Engkau. Aku percaya dan mencintai Engkau. Aku terima Roh Kudus itu. Pribadi, penolong. Dan sejak itu saya percaya bahwa Allah yang benar, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan di dalam struktur pemerintahan Allah, Tuhan Yesus ajarkan, Bapa di dalam semua, dan semua di dalam Bapa. Termasuk Tuhan Yesus di dalam Bapa, dan Roh Kudus di dalam Bapa. Itu kebenaran. Dalam pemerintahan kealahan Bapa, itu sebagai yang berusia lanjut. Dan putranya duduk di sebelah kanan. Dan Roh Kudus melayang-layang. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita mencintai Tuhan Yesus, kita tidak perlu berpikir. Yang ngerti katakan amin. Kita beriman. Catat, saudara. Orang yang mengasihi Tuhan Yesus tidak perlu berpikir, tapi beriman. Udah, yang disampaikan Tuhan Yesus, kenyataannya di sana dia yang tahu. Kenapa kita jadi berubah, percaya sama agama lain, di mana pemimpinnya mati tidak pernah bangkit. Lahirnya dari bapak ibunya. Kok kita percaya Allah satu itu dari mana? Kenapa muncul di dalam kekristenan perpecahan? Karena hutang darah, saudara. Siapa yang membereskan ini? Kiranya kita melalui keimaman kita, sekolah imam ini membuka rahasia. Hutang darah harus dibereskan. Kita tiap hari saya pesan, saudara, ya, bagi imam-imam, tolong dicatat ya. Imam-imam yang live streaming, saya perpesan, tambahkan pokok doa saudara. Patahkan hutang darah gereja. Tolong dicatat ya. Nanti saya akan dengarkan satu-satu. Jangan lupa yang bertugas nanti jam 7. Hati-hati, yang jam 8 juga. Catat ya. Nanti saya dengarkan. Anda patahkan hutang darah gereja. Gereja punya hutang darah, saudara. Ini yang membuat perpecahan terjadi. Ini setan sedang menguasai. Bersyukur saya dibukakan oleh Tuhan ketika 2 minggu lalu saya berkhotbah. Sungguh, saudara, supaya kita menyatu percaya kepada Tuhan Yesus. Katakan amin. Maka Bapak Ibu Saudara, saya berharap hari ini saudara clear tentang kealahan orang Kristen. Kalau ditanya orang luar, apakah Allah satu? Tidak, Allah itu esa. Allah yang kami sembah itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan di dalam nama Yesus itulah kealahan terjadi. Karena hanya Yesus Kristus yang menyatakan Allah kepada kami. Dan itu Allah yang benar. Saudara, mari kita mengerti. Melalui keimaman ini saudara harus mengerti. Siapa yang menjadi imam besar agung? Allah, Bapa, atau Tuhan Yesus? Coba saudara bisa menjawab. Siapa yang menjadi imam besar agung tercatat di Alkitab? Bapa, Sang Allah itu, atau Tuhan Yesus? Dari sini Anda akan mengerti. Dan Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Siapa yang berani duduk di sebelah kalau bukan anaknya? Kalau saudara percaya bahwa Tuhan Yesus
sebagai imam besar agung. Dan Tuhan Yesus sedang menjadi pengantara antara siapa? Antara dirinya dengan saudara atau antara Allah dengan saudara? Antara Bapa dengan kita. Makanya kita memanggil Allah itu Bapa. Yesus Kristus bukan Bapa, tapi dia di dalam Bapa. Dan Yesus Kristus memiliki kebapaan juga. Jadi ketika saudara menyebut Tuhan Yesus, maka Bapa itu juga Tuhan Yesus. Tapi dalam struktur pemerintahan berbeda. Tuhan Yesus menjadi pengantara, intercessor antara Bapa dengan manusia. Makanya kita memanggil Allah itu Bapa, karena itulah Allah yang benar. Sekarang Anda mengerti, dan siapa yang ada di dalam baitnya? Apakah Tuhan Yesus ada sekarang secara fisik di dunia? Tidak. Roh Kudus. Roh Kudus yang tinggal di dalam tubuh kita. Bapa dan Tuhan Yesus jelas-jelas ada di surga. Nah, Roh Kudus menghubungkan keesahan ini. Makanya kalau saudara berdoa, berdoalah, Engkau Allah yang esa. Saya selalu berdoa, aku percaya dalam nama Yesus Kristus, Allah yang esa, Ekad, esa, bukan satu tunggal. Ini banyak saudara nggak ngerti. Maka bagaimana mereka mengerti keimaman kalau mereka Jesus only? Terus Yesus berdiri atas siapa? Oh dahsyat saudara, terimalah dengan iman. Percaya, kasih Tuhan Yesus dengan iman. Apa yang dikatakan, diajarkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan ada 3 kesaksian di surga. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. 1 Yohanes 5. Ada kesaksian di bumi. Roh, air, dan darah. Kesaksian di bumi siapa? Roh Kudus, air, dan darah siapa? Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus datang ke dunia. Tuhan Yesus naik ke surga, sekarang Roh Kudus. Kesaksian di bumi, roh, air, darah. Semua 3 bagian. Bait Allah, pelataran, ruang kudus, ruang maha kudus. Allah yang kita sembah, Bapa, Putra, Roh Kudus. Tubuh kita, tubuh, jiwa, dan roh. Jangan ikut ajaran orang lain. Ikut ajaran Tuhan Yesus. Maka gereja dibangun dari ajaran Tuhan Yesus dan para rasul dan nabinya. Kuncinya dalam Tuhan Yesus. Kuncinya bukan ajaran bapak-bapak gereja. Kuncinya Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus adalah firman Allah. Yang ngerti katakan amin. Pada mulanya adalah firman. Sungguh luar biasa. Haleluya. 1 Yohanes 2 ayat 20 dan 27. Ini penting sekali saudara. Oh sebentar. Tadi saya katakan ketika roh di dalam roh, jiwa, dan tubuh. Ketika roh saudara melakukan perbuatan roh keimaman itu, maka yang terjadi inilah pekerjaan roh dan iman. Roh dan iman itu satu. Pekerjaannya mempengaruhi jiwa saudara, mempengaruhi tubuh saudara. Karena Shekinah glory di mana ada tabut itu turun. Nah, jiwa saudara berubah. Ada perubahan jiwa, transformasi jiwa. Itu saudara terjadi. Tubuh saudara mengalami juga dalam hati yang gembira, jiwa yang sehat, terdapat tubuh yang sehat. Itu bukan berarti kalau orang sakit jiwanya sakit, tidak. Karena ini bergeraknya dari roh kepada jiwa, kepada tubuh. Sumbernya di mana? Di dalam hati kita. Makanya firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar sumber kehidupan. Saudara mengerti sekarang? Sumbernya di sini. Makanya kalau saudara terus-menerus hanya memikirkan jiwa, Anda les, Anda
seminar, terus Anda berusaha untuk jiwa saudara. Saudara, ada terapi jiwa, ada. Ada buku-buku tentang jiwa, ada. Tapi Anda tidak membutuhkan. Yang Anda butuhkan terapi roh. Kecuali ada orang-orang yang mengalami metabolisme, gangguan saraf, itu beda saudara. Karena bagaimanapun juga pekerjaan roh melibatkan otak, melibatkan saraf semuanya. Tapi saya percaya saudara, ketika saudara melatih yang roh, Rasul Paulus berkata, latihan badani terbatas gunanya, tetapi roh ibadah berguna dalam segala. Sumbernya di sini. Maka dari roh ini ketika saudara melakukan, nah banyak orang Kristen tidak ngerti apa pekerjaan roh dan iman, yaitu doa, syafaat, doa, nubuatan, bahasa roh bagi yang bisa, pujian, penyembahan, korban, syukur, ibadah, memelihara 10 hukum Allah. Itu pekerjaan roh, pekerjaan iman saudara. Yang terjadi jiwa saudara baik. Karena dia berdampak di jiwa saudara, perubahan diri terjadi. Saudara, jiwa yang baik, catat. Jiwa yang baik, jiwa yang sehat adalah jiwa yang mengalami perubahan diri. Itu jiwa yang sehat. Jiwa yang tidak mau berubah, karakter yang tidak mau berubah. Anda mengakui, sering kita berkata, ya memang ini saya. Tidak bisa. Jiwa yang sehat ada jiwa yang berubah. Karena ada Roh Kudus bergerak dari sumbernya. Kuasanya bekerja. Saksi itu dari dalam keluar. Bukan luar ke dalam. Kalau Anda mau menjadi saksi Kristus, maka Anda harus penuh roh. Aktifkan yang roh. Maka Anda akan mengalami jiwa yang sehat, tubuh yang sehat, dan Anda menjadi saksi-saksi Kristus. Yang ngerti katakan amin. Dan itulah realita kehidupan kita. Semua orang Kristen kalau tidak mengerti ini saudara, dia sukar menjadi saksi. Sukar sekali. Apalagi kenyataan ada utang darah. Ini kenyataan saudara yang terjadi perpecahan. Ya, saya kadang malu melihat apologet di media itu bertengkar hanya gara-gara kealahan. Yang satu percaya bahwa Yesus Allah, yang satu percaya hanya Bapa, bla bla, perang loh saudara. Nah ini kan ditonton sama orang lain bagaimana? Wong Allah saja nggak satu, ya berarti nggak punya Allah mereka. Makanya nggak jadi saksi orang Kristen. Loh, wong sumbernya aja belum nemu loh saudara. Sumbernya itu loh belum nyatu. Sampai ada statement, kami ini nggak pernah bingung dengan kealahan. Kok orang Kristen masih bingung ya dengan kealahan? Kami tidak bingung dengan kealahan. Malu saya saudara, malu saudara. Saya berharap saudara yang memulihkan semuanya. 1 Yohanes 2 ayat 22-7. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Perhatikan, kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus. Pengurapan apa ini? Pengurapan imam. Pengurapan imam. Roh Kudus diberikan oleh Tuhan Yesus mengurapi saudara, imam. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripada, tetap ada. Luar biasa. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Saudara, kita nggak perlu diajar orang lain. Itu artinya begini. Bukan saudara tidak boleh belajar seperti sekolah imam ini, bukan. Roh Kudus akan mengajar lebih dulu saudara. Sebetulnya buku ini itu sudah ada di dalam hati saudara. Sudah ada. Sebab yang menulis buku ini kan Roh Kudus. Roh Kudus di dalam kita.
saudara sudah mengerti buku ini, tapi belum dirilisnya, belum dikeluarkan, pewayonya belum di-reveal. Jadi saudara sudah. Nah, ketika saudara mendengar pengajaran sekolah imam, saudara langsung ngeklik, betul Pak. Kenapa kok saudara berkata amin? Ya karena Roh Kudus kan sudah ajar saudara, tapi belum disingkapkan. Butuh orang-orang yang penuh roh, yang menyingkapkan. Maka itu tolong imam-imam kasih tahu kepada saudara-saudaramu seiman, supaya mereka itu mengerti, belajar. Sebab gini, ketika mereka masuk ke dalam gereja, dan di situ mereka tahu ajaran yang gak benar, hati kita itu menolak. Tidak boleh kita lata amin. Bagaimana amin? Amin itu karena kita mengerti. Mengerti dengan roh. Bukan dengan logika. Kenapa ada banyak orang tidak menemukan pribadi Tuhan? Karena mereka pakai otak terus. Mikir terus. Nggak perlu. Amin itu kesaksian roh. Kasihan loh saudara. Mari kita selamatkan mereka. Kalau Anda tahu bahwa ini gereja kok nggak benar ya, coba datang. Ajarkan mereka kebenaran tentang kealahan saja. Dan keimaman, mereka akan senang. Dan mereka terselamatkan dari ajaran-ajaran yang tidak benar. Makanya Roh Kudus berkata, kamu nggak perlu diajar orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu. Dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Di mana pengajaran yang benar? Alkitab tidak dusta. Kalau saudara membaca dengan jujur, bukan membaca dengan kacamata orang lain, bukan. Bacalah dengan kacamata Kristus. Atau saudara, kalau saudara mau membaca ketulusan hati, bacalah apa yang Alkitab katakan. Jangan Anda membaca sambil Anda memiliki pemahaman sendiri. Pantas saja saudara. Saudara tidak akan mengerti pewahyuan. Ada banyak orang membaca Alkitab, dia sudah punya patokan. Dia sudah punya patokan karena ajaran pendetaku dia pegang. Atau pengertian dia sendiri dia pegang. Karena Rasul Paulus berkata, dulu aku nggak punya iman. Aku membangun kebenaranku atas pengertianku sendiri. Aku melakukan tanpa iman. Karena iman itu kebenaran. Dan kebenaran itu firman Tuhan. Mungkin saudara tidak sekolah Alkitab. Tapi Anda membaca Alkitab dengan ketulusan. Roh Kudus mengajar. Jangan pernah mematok. Baca Alkitab. Roh Kudus akan mengajarkan saudara. Dan ketika saudara telah belajar Alkitab, baca Alkitab, Roh Kudus mengajarkan, tersimpan di dalam loh hati saudara. Makanya saudara, firman yang ditulis oleh Allah pada zaman Musa, itu dengan jarinya, itu di dua loh batu. Makanya perlu ditunjukkan, dibacakan. Hari ini dia, Allah, melalui Yesus Kristus, menulis di dalam loh hati saudara. Roh Kudus yang mengajar. Kalau dulu kan Musa. Sekarang Roh Kudus mengajarkan. Dan Tuhan Yesus memiliki gembala, pengajar, guru, penginjil, nabi dan rasul. Rasul sudah meninggal saudara. Nabinya Tuhan Yesus sudah meninggal. Rasul sudah meninggal. Sekarang siapa? Gembala. Tapi gembala yang benar-benar dia dipenuhi Roh Kudus. Mungkin saudara berkata begini, Pak, sukar sekali cari gembala yang dipenuhi Roh Kudus. Bagaimana kita tahu? Kalau saudara tiap hari membaca Alkitab dan engkau diajar Roh Kudus, saudara akan punya yang namanya penimbang, spirit, roh yang menimbang, discernment spirit, roh yang membedakan. Saudara bisa tahu,
Ini kok nggak amin ya di sini. Makanya saudara nggak boleh latah loh ya. Nggak boleh latah. Orang berkata, Yesus Kristus hanya dialah, tidak ada Bapa, tidak ada Roh Kudus. Amin, amin. Kemudian saudara, amin. Anda sedang melawan kebenaran di dalam diri saudara. Jadi saudara tidak perlu khawatir. Kalau saudara benar-benar hidup dalam firman, Roh Kudus akan nuntun. Masalahnya kita tertipu oleh akal kita. Oh, gereja itu bagus. Oh, dikasih sumbangan. Udah nggak apa-apa, yang penting kan percaya Tuhan Yesus. Tidak, saudara. Iblis itu percaya Tuhan Yesus. Dan dia mengenal Allah. Dan dia mengenal Roh Kudus. Hanya orang Kristen yang perang tidak mau percaya. Iblis itu ngerti semua, saudara. Makanya orang Kristen dibikin pada bingung, dipecah-pecah, ada hutang darah, ingat. Mudah-mudahan ya, kita boleh mengembalikan semuanya. Dan saudara harus percaya pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Katakan, amin.